Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Pratama dengan NPM 10070314121. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Perencanaan Wilayah Kota. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Optimalisasi Terminal TPA Bandara Airport Bekasi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Transportasi umum memegang peranan penting bagi manusia baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Transportasi yang baik merupakan salah satu kebutuhan yang penting. Dari 9 komponen transportasi menurut Morlock, di sini saya akan membahas tentang terminal. Terminal sendiri menurut Permenhub nomor 132 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penumpang angkutan jalan, yang mana terminal adalah simpul dari jaringan transportasi darat, yang mana di sana adanya tempat naik dan turunnya penumpang. Terminal sendiri merupakan salah satu komponen fungsional dari sistem transportasi, yang mana di Indonesia sendiri masih banyak perlu pembenahan dan perhatian khusus, bagaimana yang terjadi pada terminal BRPS Kota Pekanbaru. Terminal BRPS sendiri merupakan terminal terbesar di Provinsi Riau dan juga di Pulau Sumatera dengan luasan 5 hektar. Namun, demand dari terminal itu cukup rendah, yang mana okupansi dari terminal tersebut hanya berkisar 10% dari kapasitas terminal yang ada 4.000 penumpang per harinya. Dari uraian tersebut, timbullah pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana mengupayakan optimal terminal pada pelayanan dan bagaimana mengupayakan peningkatan demand terminal. Lalu, tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu mengoptimalkan terminal TPA BRPS Kota Pekanbaru dari sisi peningkatan demand dan pelayanan terminal. Ruang lingkupnya sendiri yaitu berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Metodologinya sendiri di sini menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Kedudukan terminal pada rencana tata ruang sendiri yaitu ada di dokumen RTRW Kota Pekanbaru, yaitu di rencana struktur ruang rencana sistem transportasi darat Kota Pekanbaru. Berikut hasil dan pembahasan, yaitu hasil dari analisis IPA. Pada persepsi responden penumpang sendiri, terdapat 10 kinerja yang belum optimal dari sisi pelayanan. Dari persepsi responden supir bis, terdapat 9 kinerja yang perlu dioptimalkan dari sisi pelayanan. Dari persepsi operator bis, terdapat 9 juga tingkat kinerja yang perlu dioptimalkan dari sisi pelayanan. Hasil analisis SWOT sendiri yaitu terminal berada di kuadran 1, yaitu bersifat agresif. Dari hasil analisis aksesibilitas terminal sendiri, terminal berada di jaringan arteri dan jaringan jalan kolektor. Yang selanjutnya itu terminal berada di transit lokal, yang mana dari 2 transit lokal yang ada di Kota Pekanbaru ini tidak ada yang terhubung langsung dan harus melakukan transit 2-3 kali. Selanjutnya yaitu analisis travel demand terminal, yang mana di sini potensi pergerakan yang ada di internal Provinsi Riau ke Kota Pekanbaru yaitu pada tahun 2028 meningkat sekitar 25,34%. Kalau untuk eksternalnya sendiri yang keluar dari Provinsi Riau, yaitu pada tahun 2008 dalam analisisnya meningkat pada 41,61%. Lalu potensi dari demand AKDP maupun AKAP sendiri pada tahun 2028 di terminal BRPS ini, yaitu meningkat sebesar 41,61% pada potensi demand AKAP dan 25,34% pada potensi demand AKDP. Untuk hasil analisis potensi pendapatan sendiri, terminal memiliki pendapatan di masa yang akan datang dari sisi penyewaan lahan yaitu di angka 569.250.000 per tahunnya. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan dari hasil analisis, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa terminal TPA saat ini dalam
sisi demand dan pelayanan masih memenuhi ekspektasi, masih belum memenuhi ekspektasi yang diinginkan, sehingga terlihat belum optimal. Namun dilihat dari posisi potensi yang ada, baik potensi demand maupun potensi pendapatan, terminal ini dapat melakukan pengoptimalan dan perlu melakukan pengoptimalan dari sisi pelayanan dan pendapatannya, yang mana untuk mengoptimalkan terminal tersebut, di sini akan dituangkan dalam rekomendasi, yaitu optimalisasi dari terminal tersebut. Yang pertama itu dari perbaikan fisik terminal, baik fasilitas utama maupun fasilitas pendukung. Yang kedua itu pemerintah daerah menyediakan layanan angkutan kota untuk angkutan pedesaan dalam rangka integrasi dalam terminal tersebut. Yang ketiga itu mendorong terjadinya percepatan pembangunan berbagai jenis sarana pelayanan masyarakat, baik sarana seperti kawasan perdagangan, perkantoran, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Yang keempat itu untuk meningkatkan demand angkutan umum, maka perlu melakukan perbaikan dalam pengelolaan angkutan umum, terutama dalam masalah kenyamanan, keamanan, kecepatan waktu, agar masyarakat mau beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Yang kelima itu peningkatan kedisiplinan pada para pengguna angkutan umum dengan memberikan sanksi yang tegas kepada para pengguna yang tidak mau masuk terminal. Yang keenam itu melakukan percepatan pelaksanaan kerjasama dengan sistem perjanjian penyewaan objek-objek yang ada di dalam kawasan terminal sesuai dengan Permen Nomor 1 Tahun 2018. Dan yang terakhir itu pemerintah melakukan subsidi terhadap angkutan umum di saat pandemi ini maupun di saat normal agar standar pelayanan minimal angkutan jalan dapat terjaga. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.